Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi dalam ekonomi. Sebelumnya untuk anggota kelompok kami ada Nadine Lucahani, Dihayu Fitri Kilani, Cika Nabila Lestari, dan saya Mila Ferdiana, Sayyidah di Batu Mardiah, dan yang terakhir Fajar Bima Tri Saputra. Kemudian untuk masuk ke mengenai materi awal yaitu tentang fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear sendiri adalah fungsi polinomial pangkat 1 yang grafiknya berupa garis lurus, sedangkan fungsi non-linear adalah fungsi yang bukan linear dan grafiknya tidak membentuk garis lurus. Mengenai penerapan fungsi linear dan non-linear terhadap matematika ekonomi atau perekonomian, itu dibagi ke beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai permintaan, penawaran, sekaligus keseimbangan pasar. Yang pertama, akan dibahas mengenai fungsi linear dulu dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk permintaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta, dan sebaliknya. Hubungan fungsi permintaan ini berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Secara umum, fungsi permintaan linear dapat dinyatakan dalam bentuk VD sama dengan A dikurangi BP. V adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga, A konstanta, dan B adalah koefisien. Berikut saya akan menampilkan contoh gambar grafik permintaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Ketika permintaan naik akan bergeser dari kanan bawah ke kiri atas, dan ketika turun akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua adalah harga barang substitusi. Ketika permintaan naik akan bergeser ke kanan, dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Yang ketiga adalah harga barang komplementer. Ketika permintaan naik akan bergeser ke kiri, dan ketika turun akan bergeser ke kanan. Yang keempat adalah pendapatan. Ketika permintaan naik akan bergeser ke kanan, dan ketika permintaan turun akan bergeser ke kiri. Selanjutnya yang kelima adalah selera. Ketika permintaan naik akan bergeser ke kanan, dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Ketika permintaan naik akan bergeser ke kanan, dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Yang terakhir adalah prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Ketika permintaan naik akan bergeser ke kanan, dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu untuk fungsi linear penawaran. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Pada saat harga sebuah barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka kamu akan malas menjual sebuah barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang benar. Misalnya, QS sama dengan min A tambah B PS. Ini adalah contoh grafik fungsi dari penawaran.
dari kanan atas ke kiri bawah. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Yang pertama, jika harga barang itu sendiri naik, maka bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Jika turun, bergeser dari kanan atas ke kiri bawah. Yang kedua, jika harga barang terkait, jika naik bergeser ke kiri, jika turun bergeser ke kanan. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Jika naik bergeser ke kiri dan jika turun bergeser ke kanan. Yang keempat yaitu teknologi. Jika naik bergeser ke kanan dan jika turun bergeser ke kiri. Yang kelima yaitu jumlah produsen. Jika naik bergeser ke kanan, jika turun bergeser ke kiri. Dan kebijakan pemerintah, apabila pajak naik bergeser ke kiri dan jika turun bergeser ke kanan. Dan subsidi jika naik bergeser ke kanan, bila turun bergeser ke kiri. Untuk prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri, jika naik bergeser ke kiri dan jika turun bergeser ke kanan. Selanjutnya, materi mengenai contoh soal dari fungsi permintaan dan juga penawaran. Yang pertama mengenai fungsi permintaan. Bila diketahui suatu harga barang atau P, price, Rp1.000, maka jumlah barangnya adalah 4. Yang kedua diketahui bahwa bila harga barangnya itu 2.000, maka jumlah barangnya ada 2. Nah, di sini itu disuruh untuk mencari fungsi permintaannya itu berdasarkan yang diketahui. Berdasarkan rumus dari fungsi permintaan dan penawaran yaitu P min P1 sama dengan Hi min Hi1 per P2 min P1 sama dengan Hi2 min Hi1. Di mana P-nya di sini adalah price atau harga barang dan Hi-nya adalah jumlah barang. Berdasarkan rumus dimasukkan P min 1000 itu adalah P1 atau harga barang yang pertama. Kemudian yang bawahnya 2000 min 1000 itu adalah P2 harga barang yang kedua 2000 dikurangi dengan 1000. Kemudian Hi min Hi1, Hi1-nya adalah 4 dimasukkan. Kemudian untuk Hi2-nya adalah 2 dikurangi 4. Dari substitusi yang diketahui dari soal disubstitusikan ke rumus, kemudian setelah itu dikalikan silang. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2 dikalikan dengan P min 1000. Kemudian 2000 dikurangi 1000 sama dengan 1000 dikalikan dengan Hi min 4. Setelah itu, kemudian dikalikan min 2 dikali 4 yang di dalam kurung ini. Setelah itu, min 2 dikalikan dengan 1000. Min kali min menjadi plus, 1000 dikali 2, 2000 menjadi plus 2000. Sama dengan 1000 dikali Hi dikali dengan 1000 dikali min 4 atau min 4000. Kemudian diturunkan, kita geserkan, kita kelompokkan min 24, min 4000 kita geser ke kiri menjadi plus, min 2P plus 2000 ditambah 4000 sama dengan 1000 Hi untuk kita nantinya mencari nilai dari Hi-nya. Setelah itu dijumlahkan dari angka 2000 plus 4000 atau 6000 menjadi min 2P plus 6000 sama dengan 1000 Hi. Setelah itu
Kemudian 1000 dibagi dengan min 2 atau sama dengan 0, kemudian min 2P itu dibagi dengan 1000. Jadi digeser, min 2-nya digeser ke kiri, 1000 digeser ke kiri, min 2 dibagi 1000 menjadi 0,002P ditambah 6. Diperoleh nilai Hi atau Hd 6 dikurangi dengan 0,002 Pd. Maka itu adalah hasil dari fungsi permintaan. Selanjutnya lanjut ke fungsi penawaran. Soalnya adalah jika diketahui fungsi penawaran Is, S adalah supply, sama dengan setengah P, setengah dari harga, sama min 250. Jika besarnya harga barang itu 1.500 per kilo, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah, di sini diketahui IS-nya atau jumlah penawaran supply-nya, jumlah barang berdasarkan penawarannya itu sama dengan setengah P min 250. Sedangkan P atau price-nya, harganya itu 1.500 per kilo. Maka cara menjawabnya menggunakan fungsi penawaran, yaitu IS sama dengan setengah P min 250. IS sama dengan setengah, nilai P-nya atau harganya itu dimasukkan, yaitu 1.500, kemudian dikurangi 250. Setengah dikali 1.500, berarti 1.500 dibagi 2 menjadi 750, dikurangi 250. Jadi diperoleh harga dari fungsi penawaran adalah 500 rupiah per kilo. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah ataupun mengurangi barang dan jasa yang dijual atau dikonsumsi. Permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply. Ini adalah grafik keseimbangan pasar. Selanjutnya, contoh soalnya diketahui fungsi permintaan jeruk Hd-nya 700 min 0,05P dan fungsi penawaran Is 100 ditambah 0,025P. Tentukan nilai keseimbangannya. 700 dikurang 0,05P sama dengan 100 0,25P. Selanjutnya kita gabungkan sesama dengan variabel dengan variabelnya. 0,5P dikurang 0,25P, nama dikurang karena itu pindah ruas, sama dengan 100 dikurang 700. Hasilnya min 0,075P sama dengan min 600. P sama dengan min 600 dibagi min 0,075. P diperoleh 8.000. Selanjutnya kita mencari jumlah keseimbangan. Hd sama dengan 700 min 0,05P, 700 dikurang 0,05 dikali 8.000. 700 min 400 diperoleh 400. Jadi nilai keseimbangan pasarnya adalah P sama dengan 8.000 dan Hi 300.
Penjelasan selanjutnya mengenai fungsi nonlinear dari permintaan, penawaran, sekaligus keseimbangan pasar. Fungsi nonlinear dari permintaan adalah memiliki tanda karakteristik yang ditunjukkan oleh bentuk parabola terbuka ke bawah atau ke kiri, yang mana nilai derivatif keduanya adalah negatif. Bentuk umum fungsi kuadratnya adalah y sama dengan A P kuadrat plus BP plus C, di mana A tidak sama dengan 0, maka nilai dari Y-nya itu nilai Y-nya adalah kurang dari 0, adalah sebagai fungsi permintaan. Di mana di sini untuk persamaan Y sama dengan A P2 P kuadrat plus BP plus C itu merupakan selanjutnya membahas mengenai contoh soal. Contoh soal dari fungsi linear permintaan. Soalnya adalah gambarkan grafik fungsi permintaan berikut. Y sama dengan min 2P kuadrat plus 12P. Penyelesaiannya, pertama, fungsi memotong sumbu X. Dicari dulu perpotongan dari sumbu X dan P-nya dulu. Mulai dari perpotongan dari sumbu X. Di mana, untuk mencari perpotongan sumbu X, itu P-nya kita umpamakan sebagai P sama dengan 0. Di mana nanti didapat hasilnya menjadi Y sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena jika P sama dengan 0 disubstitusikan ke fungsi awal yaitu Y sama dengan min 2P kuadrat. Yang ini dimasukkan ke substitusi ke situ. Min 2, P-nya diganti 0 kuadrat plus 12 dikali dengan 0. Hasilnya adalah 0. Maka didapat titik potong dari sumbu X adalah 0,0. Selanjutnya, mencari perpotongan dari sumbu P. Yang mana diganti di sini diperumpamakan Y sama dengan 0. Jadi, disubstitusikan ke persamaan yang awal yaitu Y sama dengan min 2P kuadrat plus 12P, di mana Y-nya itu sama dengan 0, maka tersisa di situ min 2P kuadrat plus 12P yang akan kita selesaikan menggunakan rumus ABC, yaitu P1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau dicari satu-satu, P1-nya dimasukkan, min B-nya adalah 12, karena di sini min, jangan lupa untuk memberi tanda negatif menjadi 12, yang awalnya itu adalah positif menjadi min 12, ditambah akar B-nya yaitu 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat, min 4 dikali min 2 dikali 0. Karena konstantanya tidak ada, maka dikali dengan 0 per 2 kali A atau 2 kali min 2. Sama dengan didapat min 12 plus 12 per min 4 sama dengan 0. Jadi, untuk nilai P1 atau positifnya itu adalah 0. Kemudian, untuk P2 sebagai nilai negatif sama dengan min 12 yang tadinya itu ditambah positif dirubah menjadi negatif. Min 12 dikurangi 12 per min 4 sama dengan 6. Jadi diperoleh titik potong atau titik dari sumbu P adalah 0,0 dari sumbu X-nya dan 0,6 itu adalah sumbu P. Setelah dicari dari perpotongan sumbu X dan P, kemudian kita mencari puncak dari parabolanya sendiri. Untuk mencari puncak parabola itu memerlukan rumus min D per 4A
D sendiri itu adalah akar dari B kuadrat min 4AC yang sama dengan 144, karena di situ min kita masukkan menjadi min 144 per 4 dikali A. A-nya adalah min 2, yaitu menjadi min 8. 4 dikali min 2 sama dengan min 8, diperoleh 144 min 144 per 8 sama dengan 18. Dan yang kedua, min B per 2A. Min B-nya adalah 12, jadi min 12 per 2 dikali A. A-nya itu adalah min 2, 2 dikali min 2 sama dengan min 4, jadi min 12 per min 4 sama dengan 3. Maka diperoleh titik puncak parabola berdasarkan kedua rumus tadi diperoleh 18,3. Berikut untuk penjelasan gambar grafik fungsi berdasarkan titik potong yang sudah dicari sebelumnya mengenai potongan sumbu X dan P, kemudian titik puncak. Untuk penjelasannya, P merupakan price atau sumbu Y, di mana I merupakan jumlah barang atau garis dari sumbu X, di mana tadi sudah diketahui untuk mencari titik potong dari sumbu X dan sumbu P, di mana X-nya tadi adalah 0,0 dan sumbu potong dari X adalah 0,0. Kemudian untuk titik puncak dari parabolanya itu adalah di sini, yaitu 18,3. Jadi turunan pertama dan kedua fungsi X sama dengan min 2P kuadrat plus 12P adalah I aksen sama dengan min P plus 12 dan I turunan 2 kali dari fungsi permintaan adalah sama dengan min 4. Jadi turunan keduanya adalah I kurang dari 0, atau parabola itu terbuka ke arah kiri yang merupakan ciri dari fungsi permintaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran memiliki tanda karakteristik yang ditunjukkan oleh bentuk kuadrat, bentuk parabola terbuka ke atas atau ke kanan, yaitu nilai derivatif kedua adalah positif. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Q sama dengan A P kuadrat tambah B P tambah C, di mana A tidak sama dengan 0, maka Q lebih besar daripada 0 adalah sebagai fungsi penawaran. Kemudian untuk contoh soalnya, gambarkan grafik fungsi penawaran berikut. Q sama dengan P kuadrat min 2P min 8. Untuk jawabannya, fungsi memotong sumbu Q artinya pada saat P sama dengan 0, jadi Q sama dengan min 8, atau koordinat titik potong adalah min 8,0. Nah, ini kita dapat dari P tadi sama dengan 0. Jadi kita masukkan di sini. P sama dengan 0, berarti 0 kuadrat min 2P
kali 0, kemudian min 8. Jadi 0 kuadrat dicoret, kemudian 2 kuadrat juga dicoret. Terus tinggal min 8. Hasilnya min 8,0. Kemudian untuk fungsi memotong sumbu P, artinya pada saat Q sama dengan 0, jadi Q sama dengan 0, Q P kuadrat min 2P min 8. Setelah dilakukan analisis, titik potong adalah, yang pertama adalah untuk P1. P1 kita menggunakan rumus ABC. Untuk titik potong kita menggunakan rumus ABC. P1-nya adalah min B tambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian dimasukkan nomornya 2, kemudian B-nya tadi adalah min 2 kuadrat, kemudian 4 kali 1 kali min 8 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 2 plus 6 per 2 sama dengan 4. Kemudian untuk P2 ini pasti minus. Untuk titik potong pasti yang P1 adalah positif, kemudian yang P2 adalah negatif. Saling berkesinambungan, saling berpasangan. Kita masukkan 2, tinggal mengganti plus tadi menjadi min. Hasilnya min 2, atau koordinat titik potong adalah 0,4 dan 0,-2. Kemudian untuk puncak parabola dengan rumusnya adalah min D puncak parabola rumusnya adalah min D per 4A. D didapat dari B kuadrat min 4AC. Hasilnya adalah 36, kemudian ini adalah minus, jadi kita masukkan jadinya min 36, kemudian dibagi 4, hasilnya adalah min 9. Kemudian yang selanjutnya min B per 2A. Min B adalah 2, kemudian per 2 sama dengan 1, atau P hasilnya adalah P min 9,1. Kemudian tinggal kita masukkan nomor-nomor tadi ke dalam grafik. Ini adalah ini adalah fungsi memotong sumbu Q pada saat P. Kemudian ini adalah fungsi memotong sumbu P pada saat Q sama dengan 0. Kemudian untuk puncak parabolanya adalah min 9,1.
Oke, dan yang selanjutnya yaitu keseimbangan pasar antara fungsi persamaan dan fungsi penawaran non-linear. Di sini akan terjadi ketika dilakukan analisis dengan melalui pendekatan substitusi, eliminasi, atau pendekatan lainnya. Jadi pada umumnya di tingkat dasar menganggap hubungan antara P harga dan jumlah Q itu lurus atau linear, grafiknya berupa garis lurus. Namun dalam kenyataannya, hubungan permintaan dan penawaran ini seringkali lebih rumit atau non-linear, artinya grafiknya bukan garis lurus melainkan garis melengkung, seperti parabola, potongan elips, atau bentuk lengkung lainnya. Jika pendekatan substitusi dari nilai jumlah permintaan terhadap nilai jumlah penawaran yang dilakukan, maka QD sama dengan QS. Pada titik potong itulah jumlah barang yang mau dibeli konsumen QD sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual produsen QS, dan harga pun sama, atau PD sama dengan PS. Cara menentukan titik keseimbangan secara matematika yaitu yang pertama, tetapkan kesamaan, yaitu menyamakan kedua fungsi, misalnya QD sama dengan QS. Yang kedua, hasilnya persamaan pangkat. Karena fungsinya non-linear itu ada P2 atau Q2, hasil kenyamanan ini akan menjadi persamaan yang memiliki pangkat. Seringkali persamaan kuadrat, atau bisa disebut dengan berpangkat 2. Yang ketiga, akar persamaan. Untuk menyelesaikan persamaan berpangkat ini dan menemukan nilai harga atau P dan jumlah atau Q, kita harus menggunakan alat matematika khusus, misalnya rumus ABC atau rumus kuadratik. Yang keempat, persamaan kuadrat biasanya menghasilkan dua jawaban, dua nilai P atau Q. Dalam ekonomi, kita harus memiliki jawaban yang positif dan masuk akal, karena tidak mungkin ada harga atau jumlah barang yang negatif. Yang kelima, titik akhir. Setelah mendapatkan P dan Q yang positif, itulah harga keseimbangan, atau bisa disebut dengan PE, dan jumlah keseimbangan atau QE. Maka dari itu, keseimbangan pasar non-linear adalah kondisi di mana penawaran dan permintaan bertemu pada kurva yang tidak lurus atau melengkung, dan titik pertemuannya ditemukan dengan menyamakan kedua fungsi non-linear tersebut dan menyelesaikannya menggunakan teknik matematika untuk persamaan berpangkat. Berikut contoh soal keseimbangan pasar non-linear. Jika diketahui bahwa posisi pasar suatu komoditas barang produksi tertentu memenuhi fungsi penawaran seperti dalam contoh Q sama dengan P kuadrat min 2P min 8, dan juga fungsi permintaan seperti dalam contoh Q sama dengan min 2P kuadrat ditambah 12P. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi dalam pasar? Yaitu analisis dilakukan dengan pendekatan substitusi. QD sama dengan QS. Hasilnya adalah min 2P kuadrat ditambah 2P sama dengan P kuadrat min 2P min 8, atau 3P kuadrat
min 14, P min 8 sama dengan 0. Jadi, nilai kedua akar persamaan dalam variabel harga yaitu P1 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Atau bisa menggunakan P1 sama dengan 14 ditambah akar 14 kuadrat min 4 dikali 3 dikali min 8 per 2 dikali 3 sama dengan 14 ditambah 17,088 per 6 sama dengan 5,18 dan P2 sama dengan 4 min 17,088 min 6 sama dengan min 0,51. Nilai variabel yang memiliki nilai ekonomi adalah nilai positif. Maka harga keseimbangan yang terjadi adalah PE sama dengan 5,18 dan hasil ini disubstitusikan ke dalam HIS atau HID diperoleh hasil HIE sama dengan 8,5. Berikut adalah gambar grafik keseimbangan pasar yang terjadi. Ini adalah latihan soal dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Fungsi linear dan non-linear pada permintaan serta penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Pertama, fungsi permintaan menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah yang diminta menurun. Fungsi penawaran menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan meningkat. Terus kemudian keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan menghasilkan harga dan kuantitas keseimbangan. Baik fungsi linear maupun non-linear membantu menganalisis perubahan pasar dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Terima kasih dari kelompok kami telah selesai mempresentasikan Terima kasih dari kelompok kami telah selesai mempresentasikan materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.